Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Ramadhani dengan NIM 060407200091. Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan filsafat dan pendidikan Islam pada kajian ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Naufal MTHI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya, untuk apa berbicara tentang ontologis pendidikan Islam? Seharusnya kita terlebih dahulu memahami apa itu ontologis. Di sini sudah dijelaskan bahwasanya ontologis terdiri dari dua suku kata, yakni ontos dan logos. Ontos berarti sesuatu yang berwujud dan logos berarti ilmu. Jadi, ontologis dapat diartikan sebagai ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada dalam konsep filsafat ilmu Islam. Segala sesuatu yang ada ini meliputi yang nampak maupun tidak nampak. Filsafat pendidikan Islam bertitik tolak pada konsep the creator of God, yaitu manusia dan alam. Sebagai pencipta, maka Tuhan telah mengatur segalanya seperti alam semesta, alam ciptaannya. Pendidikan telah berpijak dari human sebagai dasar pertimbangan dalam pendidikan. Hal ini berarti bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan manusia itu adalah transformasi pendidikan, sehingga yang menjadi dasar kajian atau dalam hak istilah sebagai objek kajian atau ontologi. Filsafat pendidikan Islam seperti yang termuat di dalam Wahyu selalu mengenai akan pencipta atau sang khalik, ciptaannya atau makhluknya, dan hubungan antara ciptaannya, serta utusan yang digunakan untuk menyampaikan risalah atau rasul. Dalam hal ini, Shibani mengemukakan bahwasanya prinsip-prinsip yang menjadi dasar pandangan tentang alam raya meliputi dasar pemikiran yang ada 5, yaitu pendidikan dan tingkah laku manusia serta akhlaknya. Selain dipengaruhi oleh lingkungan sosial, juga dipengaruhi pula oleh lingkungan fisik. Yang kedua yaitu lingkungan yang termasuk dalam alam raya adalah segala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik makhluk hidup maupun benda-benda alam sekitarnya. Yang ketiga yaitu alam senantiasa mengalami pertumbuhan menurut ketentuan aturan pencipta. Yang keempat yaitu setiap wujud atau keberadaan memiliki dua aspek, yaitu aspek materi dan roh. Dasar pemikiran ini mengarahkan pada falsafah pendidikan Islam, menyusun konsep alam nyata dan alam gaib, alam materi dan alam ruh, serta alam dunia dan alam akhirat. Yang terakhir adalah alam merupakan sarana yang disediakan bagi manusia untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Baik, setelah itu kita akan menuju pada ruang lingkup filsafah pendidikan Islam secara epistemologi. Epistemologi berasal dari kata episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Jadi epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang pengetahuan dan cara memperolehnya. Epistemologi disebut juga sebagai teori pengetahuan, yakni cabang filsafat yang membicarakan tentang tata cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, serta sumber pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi adalah suatu cabang filsafat yang menyoroti atau membahas tentang tata cara, teknik, atau prosedur mendapatkan ilmu dan keilmuan. Tata cara, teknik, dan prosedur mendapatkan ilmu serta keilmuan ini adalah teknik metode non-ilmiah, metode ilmiah, dan teknik metode problem solving. Berikut adalah aliran-aliran dalam epistemologis. Yang pertama yaitu aliran rasionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa semua pengetahuan bersumber dari akal pikiran atau rasio. Tokohnya antara lain adalah René Descartes.
pada tahun 1596 hingga 1650, yang membedakan adanya 3 ide, yaitu innate ideas atau ide bawaan sejak manusia lahir, atau juga bisa dikenal dengan adventent ideas, yaitu ide yang berasal dari manusia. Dan yang terakhir ada factinoid ide atau ide yang dihasilkan oleh pikiran itu sendiri. Dan tokoh lainnya adalah Spinoza pada tahun 1632 hingga 1677, dan tokoh lainnya adalah Leibniz pada tahun 1666 hingga 1716. Setelah itu ada aliran rasionalisme. Ada aliran skeptisisme yang menyatakan bahwa indera adalah sifat menipu atau menyesatkan. Namun, pada zaman modern yang berkembang menjadi skeptisisme metodes atau sistematis yang mensyaratkan adanya bukti sebelum sesuatu pengalaman diakui benar. Tokoh dari skeptisisme ini adalah René Descartes, sama dengan tokoh rasionalisme. Dan skeptisisme ini terjadi pada tahun 1596 hingga 1650. Yang selanjutnya ada aliran empirisme. Aliran empirisme ini adalah aliran yang berpendapat bahwa semua pengetahuan manusia diperoleh melalui pengalaman indera. Indera memperoleh pengalaman atau kesan-kesan dari alam empiris. Selanjutnya, kesan-kesan tersebut terkumpul dalam diri manusia menjadi pengalaman. Tokohnya antara lain David Hume pada tahun 1711 hingga 1776 yang meneruskan tradisi empirisme. Hume ini berpendapat bahwa ide yang sederhana adalah salinan atau kopi dari ensasi-ensasi sederhana, atau ide-ide sederhana atau kesan-kesan yang kompleks. Aliran ini kemudian berkembang dan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Tokoh yang kedua adalah John Locke pada tahun 1632 hingga 1704. Beliau berpendapat bahwasanya pengalaman dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pengalaman luar atau sensation, yaitu pengalaman yang berperoleh dari luar, dan yang kedua pengalaman dalam atau batin, relaxation. Kedua pengalaman tersebut merupakan ide yang sederhana dan kemudian dengan proses asosialis membentuk ide yang lebih kompleks. Dan selanjutnya aliran pragmatisme. Aliran ini tidak mempersoalkan tentang hakikat pengetahuan, namun mempertanyakan tentang pengetahuan dengan manfaat atau guna dari pengetahuan tersebut. Dengan kata lain, kebenaran pengetahuan hendaklah dikaitkan dengan manfaat dan sebagai sarana bagi suatu perbuatan. Tokoh aliran pragmatisme ini antara lain adalah C.S. Peirce pada tahun 1839 hingga 1915. Beliau menyatakan bahwasanya yang terpenting adalah manfaat atau pengaruh apa yang dapat dilakukan suatu ilmu pengetahuan dalam suatu rencana. Pengetahuan kita mengenali sesuatu hal tidak lain merupakan gambaran yang kita peroleh mengenai akibat dan dapat kita saksikan. Tokoh yang lain ada William James pada tahun 1824 hingga 1910. Beliau mengatakan bahwasanya ukuran kebenaran suatu hal adalah ditentukan oleh akibat praktisnya, atau sebab akibat atau manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita ambil atau kita pelajari. Baik, selanjutnya ada aliran positivisme. Tokoh aliran ini diantaranya adalah Auguste Comte, yang memiliki pandangan sejarah perkembangan pemikiran umat manusia. Dapat dikelompokkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap teologis, di mana tahap ini manusia masih percaya akan pengetahuan atau pengenalan yang mutlak.
Manusia pada tahap ini masih dikuasai oleh takhayul-takhayul, sehingga hingga subjek dengan objek tidak bisa dibedakan. Tahap kedua yaitu tahap metafisis, yaitu memikirkan atau pemikiran manusia yang berusaha memahami dan memikirkan tentang kenyataan, tetapi belum mampu membuktikan dengan fakta atau belum mampu membuktikan secara fakta. Yang terakhir yaitu tahap positif, yang ditandai dengan pemikiran manusia untuk menemukan hukum-hukum dan saling berhubungan lewat fakta. Oleh karena itu, pada tahap ini pengetahuan manusia dapat dikembangkan dan dibuktikan lewat fakta. Yang terakhir adalah aliran kritisisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal menerima bahan-bahan pengetahuan dari empirik yang meliputi indera dan pengalaman. Kemudian akal-akal akan menempatkan, mengatur, dan menertibkan dalam bentuk-bentuk pengamatan, yakni ruang dan waktu. Pengamatan merupakan permulaan pengetahuan, sedangkan pengelolaan akal merupakan pembentukannya. Tokoh aliran ini adalah Immanuel Kant pada tahun 1724 hingga 1804. Kant mensintensikan antara rasionalisme dan empirisme. Jadi beliau menyatukan antara rasionalisme dan empirisme. Baik selanjutnya mengenai pengertian dari aksiologis, di mana secara etimologis, aksiologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksio yang berarti nilai dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai, dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang kita peroleh. Aksiologi dalam bahasa Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI pada tahun 1995 mengungkapkan bahwasanya kegunaan dari ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau bisa dikaitkan dengan kajian tentang nilai-nilai, khususnya nilai etika. Baik, selanjutnya adalah implikasi aksiologi dalam pendidikan. Implikasi aksiologi dalam dunia pendidikan adalah menguji dan mengintegrasikan nilai tersebut dalam kehidupan manusia dan membinakannya dalam kepribadian peserta didik. Memang untuk menjelaskan apakah baik, benar, buruk, jahat bukanlah sesuatu yang mudah. Pendidikan harus memberikan pemahaman atau pengertian baik, benar, bagus, buruk, dan sejenisnya kepada peserta didik secara komprehensif, dalam artian dilihat dari segi etika. Jadi semua berhubungan dengan etika. Etika, estetika, dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai itu terintegrasi dan saling berinteraksi. Nilai-nilai di dalam rumah tangga atau keluarga atau kota maupun negara adalah nilai-nilai yang tak mungkin diabaikan di dunia pendidikan, bahkan sebaliknya harus mendapatkan perhatian. Selanjutnya adalah nilai-nilai tersebut harus dimuat ke dalam kurikulum pendidikan Islam, di antaranya nilai-nilai yang mengandung petunjuk akhlak. Yang kedua, mengandung nilai yang dapat memadukan antara kepentingan kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, mengandung upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia di bumi dan kehidupan di akhirat. Baik, sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terdapat pertanyaan atau kurang paham akan materi, saya bisa mengatakan pada kolom komentar atau bisa mengkritik, memberi saran, kritik maupun saran pada kolom komentar. Jika ada yang kurang paham akan materi saya, bisa bertanya pada kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.